Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Alan, di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Siska akhirnya bisa membuat Fajar yakin atas pilihannya dan mulai memintanya untuk mencarikan seorang dukun yang bisa membantunya dalam proses pesugihan yang akan ia lakukan. Besok kita berangkat Mas ke salah satu daerah di Pulau Jawa untuk mencari dukun yang dulu teman di kampungku datangi. Temanku sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya hasil dari pesugihan tuyul yang ia lakukan. Bahkan ia rela menyuruh istrinya agar mau menyusui tuyul tersebut. Kau mau pesugihan jenis apa Mas? Tanya Siska seolah-olah seorang sales yang tengah menawarkan barang pada Fajar. Fajar kini berpikir bahwa ia tak akan mau jika istrinya sampai menjadi korban dari pesugihan tuyul. Sebab ia pun masih mau untuk berhubungan dengan Marlin yang memiliki badan yang menarik. Aku tak ingin pesugihan jenis itu Siska. Aku ingin pesugihan yang meminta tumbal saja. Biar nanti kusuruh orang agar mau mencarikan tumbal untuk makhluk tersebut. Siska mengangguk dan kembali memeluk tubuh pria yang kini berada di sampingnya. Iva menangis di dalam kamarnya, menahan amarah yang memuncak di hatinya. Bagaimana mungkin sahabat ibunya tega bermain api bersama ayahnya, yang ia tahu bahwa ayahnya adalah pria setia. Sudah sampai mana hubungan antara ayah dan sahabat ibunya tersebut, sehingga tak tahu malu melakukan hal tersebut di rumah yang mereka tinggali selama ini. Aku harus beritahu ibu, kumam Iva pelan. Tangisnya pecah dengan suara yang tak keluar. Ia bahkan tak ingin suara tangisnya terdengar oleh siapapun, sebab sesak di dadanya begitu menyakitkan. Kembali diingatnya sang ibu yang selama ini telaten menjaga dan merawat ayahnya di kala sakit. Ibunya adalah wanita yang cantik dan pintar, bahkan kecantikannya tak bisa tertandingi walaupun oleh Siska sekalipun. Pasti ada yang tak beres dengan ayah, ucap Iva di sela tangisnya. Kantuk pun seakan hilang bagi Iva. Ia terjaga sampai pagi dengan mata yang sembab dan basah. Tak menyangka bahwa lelaki yang ia anggap sebagai panutan itu ternyata telah menduakan ibunya. Bahkan lebih parahnya lagi, ia menduakan sang ibu dengan sahabat ibunya sendiri. Saat ini mereka sedang berkumpul di ruang makan dan menyantap makanan yang ada. Iva begitu jijik ketika melihat wajah Siska dan ayahnya yang tak henti-henti saling pandang. Hingga akhirnya ia yang emosi dengan sengaja memancing keduanya untuk berdebat di sela-sela aktivitas makannya. Tante Siska, itu lehernya kenapa kok merah? Tanya Iva begitu kesal. Oh, ini bekas nyamuk. Semalam banyak sekali nyamuk di kamar, jawabnya dengan terbata-bata. Oh, nyamuk ya? Kok nyamuknya datang ke kamar tante saja ya? Di kamarku sama ibu kok nggak ada nyamuk, iya kan ayah? Fajar yang merasa canggung mulai gugup dengan keringat yang mulai membasahi keningnya. Ayah kenapa kok keringatan? Panas, perasaan udaranya sejuk malah cenderung dingin. Sudahlah nak, jangan banyak bertanya saat sedang makan, cepat habiskan makananmu. Iva tersenyum melihat wajah Siska dan Fajar yang putih pucat seperti melihat hantu. Keduanya begitu gugup dan canggung mendengar pertanyaan Iva karena takut ketahuan. Marlin yang melihat putrinya hanya bisa menerka-nerka arah pembicaraan putrinya tersebut kepada suaminya dan sahabatnya. Kenapa kamu bertanya seperti itu sama Tante Siska nak? Tanya Marlin penasaran. Aku hanya aneh saja mah, kenapa leher Tante Siska terdapat noda merah banyak? Aku kasihan saja, secara dia kan cantik. Sayang kalau banyak noda, ucap Iva berlagak polos. Fajar dan Siska tampak begitu pucat pasi kala Marlin menatap keduanya dengan tatapan sinis. Entah kenapa,
Siska merasa bahwa gadis yang ia sangka polos ternyata adalah mata-mata yang handal. Ia yakin betul bahwa sebenarnya Eva sudah mulai curiga atas hubungannya dengan Fajar. Tanpa diduga, kini Siska memendam rasa benci pada gadis itu dan ingin sekali menghabisi anak itu, sebab mungkin suatu saat akan menjadi penghalang untuknya. Aku kenyang, Bu. Sekarang aku mau berangkat dulu ya. Eva bangkit dari duduknya dan mulai berjalan memeluk serta menyalami kedua orang tuanya. Tampak begitu enggan Eva menyentuh tangan sang ayah yang telah menodai wanita lain selain ibunya. Bahkan seakan dirinya merasa jijik saat dia harus bersentuhan dengan tangan sang ayah yang selalu memanjakannya. Salim dulu sama Tante Siska, suruh Fajar pada Eva. Apa perlu aku menyalaminya ya? Dia bukan keluarga kita, bahkan dia juga bukan bagian penting di rumah ini. Kurang ajar kamu ya. Ayah tuh gak pernah ajarin kamu jadi anak pembangkang, teriak Fajar dengan kencang. Aku bukan membangkang ya. Memang benar kan dia bukan siapa-siapa. Justru kenapa ayah selalu membelanya dan selalu berbuat kasar pada ibu setelah dia datang? Apa ayah memiliki hubungan gelap sama wanita tak tahu diri ini? Tamparan keras mendarat di pipi mulus Eva. Ia begitu tak menyangka bahwa sang ayah yang selama ini selalu mencintai dan menyayanginya dengan tulus kini berubah menjadi kasar dan main tangan. Ayah tega menampar aku. Bulir bening mulai membasahi pipi Eva dengan deras disertai dengan noda merah yang mulai terlihat. Marlin yang tak terima anaknya dipukul seketika bangkit dan mendorong tubuh pria di depannya. Apa-apaan kamu, Mas? Kamu tega menampar anakmu sendiri demi Siska. Dia itu darah dagingmu dan Siska hanyalah tamu di rumah ini. Justru karena dia anakku, aku tak ingin dia menjadi wanita arogan sepertimu. Dan karena Siska adalah tamu, kita harusnya menghormati dan menerapkan sopan santun padanya. Lalu, apa kau boleh seenaknya memukul anakmu sendiri di hadapan tamu? Biar ku beritahu, Mas. Tamu hanya orang yang mengunjungi kita dengan niat silaturahmi dan menjaga ikatan persaudaraan, bukan orang yang betah tinggal di rumah orang lain dengan waktu yang lama, bahkan tanpa adanya ikatan darah dan keluarga. Siska, yang sejak tadi diam kini mulai berjalan ke arah Eva, Fajar, dan Marlin dengan wajah sedih. Baiklah, aku akan pergi jika kalian memang tak ingin aku tinggal di sini. Bagus, pergilah. Aku senang jika kau pergi sekarang. Setidaknya aku sudah memberimu pakaian, makanan, dan tempat tinggal di sini cukup lama. Setidaknya dengan keributan ini kau tahu bahwa kau hanya benalu di keluarga kami, ucap Eva dengan tegas. Siska yang mulai berani kini menghapus air mata palsunya dan merengek kepada Fajar. Mas, lihat anakmu itu. Tiba-tiba tamparan keras mendarat di pipi Siska. Sejak kapan ia berani memanggil suami Marlin dengan begitu manja di hadapan semuanya? Apa yang kau lakukan, Marlin? Pendak Fajar kencang. Justru apa yang sudah kalian lakukan, Mas. Dia berani memanggil mesra dirimu di hadapanku dan Eva, sedangkan kau malah senang dipanggil demikian dan memarahiku. Sudah berapa lama hubungan kalian, ha? Marlin yang sejak dulu sudah curiga kini mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya pada Fajar. Pria itu murka dan mulai mencengkram tangan Marlin dengan sangat kencang hingga membuatnya meringis kesakitan. Lepaskan ibuku, teriak Eva dengan keras. Tak lama kemudian, Eva mendorong Siska dengan kencang hingga dia jatuh tersungkur ke arah tembok. Darah segar membasahi keningnya akibat benturan keras pada dinding ruangan. Anak sialan, tak tahu diri. Berani-beraninya kau menyakiti Siska. Fajar berlari ke arah Siska dan memeluk tubuh wanita itu dengan erat. Tanpa rasa malu, kini keduanya mempertunjukkan keromantisan di hadapan Marlin dan Eva. Wah, bagus sekali kalian. Sekarang berani berpelukan di hadapanku yang tak lain adalah istrimu sendiri, Mas. Dan kau juga jalang. Berani-beraninya kau berhubungan dengan suamiku. Fajar memampat tubuh Siska untuk pergi ke kamar meninggalkan Marlin dan Eva di ruang makanan begitu saja. Marlin menangis kalau Fajar dan Siska berlalu pergi begitu saja meninggalkannya. Ibu jangan menangis, ucap Eva pelan. Ibu tak menyangka bahwa ayahmu sudah bermain gila bersama wanita itu, nak. Ibu sudah memasukkan serigala di keluarga kita. Maafkan ibu. Marlin menangis dengan sesak yang tertahan di dadanya.
Ibu istirahat di kamar ya, dan jangan lakukan apapun, biarkan aku dan Bidarmi yang membereskan semuanya. Tidak nak, kamu harus sekolah, pergilah belajar, biarkan ibu di sini bersama Bidarmi. Kamu pulangnya jangan lama-lama ya, ibu tunggu kamu di sini. Iva hanya bisa menuruti apa perkataan ibunya tersebut. Ia pun pergi berangkat ke sekolah dan meninggalkan ibunya dengan Bidarmi yang memperhatikan keributan sejak tadi di ambang pintu dapur. Bidarmi berjalan mendekati majikannya dan mulai mengusap punggung Marlin perlahan. Maaf Nyonya jika saya lancang, tapi Nyonya menangislah jika memang sudah tak bisa ditahan. Marlin langsung memeluk tubuh wanita parubaya di depannya dan mulai menangis kencang. Iva pun yang kini berada di dalam mobil hanya bisa menangis dan berharap bahwa semuanya hanyalah mimpi. Tak pernah terbayangkan sebelumnya jika sang ayah tega menduakan ibunya dan bermain api di belakang mereka selama ini. Bahkan ia tak menyangka bahwa sang ayah tega memukul pipinya dengan kencang, padahal selama ini ia tak pernah sedikit pun membentaknya. Fajar mendudukkan tubuh Siska di atas ranjang dan mulai mengobati luka di keningnya. Ia mengelap darah yang menempel di kening Siska dengan tisu dan mulai memberikan obat merah di lukanya, juga memberikan plester padanya. Fajar lebih mementingkan Siska sebab dirinya sudah berada di dalam kendali Siska, sehingga tak mungkin bisa lepas dari jerat cinta hitamnya. Siska tersenyum penuh kemenangan ketika mengingat semua kejadian yang baru saja terjadi dan semakin gencar ingin menikahi suami sahabatnya tersebut. Mas, istri dan anakmu sekarang sudah tahu. Jadi cepat nikahi aku dan kita bahagia bersama. Fajar terdiam dan menatap manik indah wanita di depannya. Apa kau tak ingin kita seperti ini saja? Aku tak bisa menikahimu karena aku masih ingin hidup bersama Marlin dan Iva. Oh, jadi kau lebih memilih mereka dibandingkan aku. Ya sudah, aku pergi sekarang. Siska bangkit dan mulai membuka lemari serta memasukkan semua pakaiannya dengan kesal ke dalam koper. Sayang, maafkan aku. Aku hanya ingin menikahimu dengan pesta yang megah dan meriah. Saat ini aku belum memiliki uang untuk itu. Kita akan sudah pergi ke dukun dan mendapatkan iblis yang bisa membantu keuanganmu. Kau hanya perlu mencari tumbal pertama agar usahamu kembali maju dan berjaya, Mas. Fajar bergeming dengan perkataan Siska. Ia baru ingat saat ini ia harus mencari tumbal pertama untuk diberikan kepada iblis yang sudah si dukun berikan untuknya. Dengan pikiran yang picik, Siska merencanakan sesuatu yang luar biasa untuk hidupannya, yaitu membuat Fajar semakin patuh dan tunduk atas setiap ucapannya dan mau menuruti setiap perkataannya. Siska akan pergi kembali pada guru spiritualnya untuk membuat Fajar semakin patuh dan menuruti setiap ucapannya. Mas, nanti sore aku mau pergi belanja, boleh minta uang? Ucap Siska manja seraya mulai berkelayutan di tangan suami sahabatnya tersebut. Iya sayang, boleh. Tapi aku cuma punya uang 5 juta aja. Gak apa-apa kan? Tanya Fajar dengan ragu. Gak apa-apa dong sayang. Sini mana uangnya? Fajar merokok saku celananya dan mengambil handphone miliknya. Tak lama ia pun mentransfer uang senilai 5 juta kepada Siska untuk ia belanja di mall. Sudah aku transfer ya. Kamu boleh habiskan uang itu. Ucap Fajar seraya mengusap lembut pucuk kepala kekasih gelapnya. Ah, makasih sayang. Siska mencium Fajar sekilas dan berjalan menuju lemarinya untuk memilih pakaian yang akan ia kenakan nanti. Dalam hati Siska, sebenarnya uang itu akan ia gunakan untuk keperluan dukun yang akan membantunya menaklukkan Fajar. Ia semakin bertekad merampas kebahagiaan milik sahabatnya itu dan ingin sekali membuat suami Marlin jatuh ke pelukannya sepenuhnya. Mas, nanti malam kita bicarakan mengenai pesugihan yang akan kita lakukan ya. Aku ingin kau menjadi pria kaya raya dan sukses di kota ini. Aku ingin kamu selalu berjaya. Siska mendekat ke arah Fajar dengan senyuman yang menawan. Iya sayang, jika nanti aku kaya raya, aku akan berikan semuanya untukmu. Uangku, harta, dan jiwaku akan kuberikan padamu sepenuhnya. Makasih banyak mas, ucap Siska dengan tersenyum licik. Bidarmi yang membantu majikannya hanya bisa terdiam kala mata kosong Marlin tak henti-hentinya menatap jendela luar ruang keluarga. Tawa dan kebahagiaannya seketika hilang setelah kedatangan Siska di rumah ini. Nyonya baik-baik saja.
Tanya Bidarmi pelan. Bagaimana mungkin aku bisa baik-baik saja, Bi? Suamiku bermain gila bersama sahabatku sendiri. Aku hancur dan sedih. Air mataku sampai berhenti mengalir sekarang, ucap Marlin dengan senyum getir. Marlin yang sering disebut Lala adalah wanita yang baik dan tegar. Kepribadiannya seakan hilang akhir-akhir ini akibat kelakuan sahabatnya dan suaminya. Maaf jika Bibi lancang, tapi kenapa Nyonya tak mau bercerai sama Tuan? Marlin hanya tersenyum dan kini menatap manik wanita parubaya di sampingnya. Bagaimana aku bisa bercerai, Bi? Jika pergi saja aku bisa mati karena sifatnya kini sudah berbeda. Tapi Nyonya menderita saat ini. Tak peduli berapa aku menderita, Bi. Bagi Mas Fajar dia hanya menjadikanku teman diranjang di saat Siska mungkin tak bisa melayani nafsu bejatnya. Aku sudah muak dengan pernikahan ini. Tapi aku takut jika nanti ia menyakiti Iva anakku. Bidarmi mengangguk kepala tanda mengerti. Ia begitu kasihan pada majikannya yang semakin hari semakin terlihat kurus. Siska pergi mengendarai mobil untuk menemui dukunya dan meminta agar Fajar tunduk serta patuh pada setiap ucapannya. Bah, tolong buat dia bertekuk lutut di kaki saya dan tak akan pergi meninggalkan saya. Bisa? Tentu saja bisa. Itu mudah, asalkan ada. Dukun tersebut memberi isyarat pada Siska untuk memberikan sejumlah uang padanya. Ini Mbah, cukup. Tanya Siska meyakinkan seraya mulai menaruh beberapa kepok uang di atas meja berwarna hitam di hadapannya. Dukun itu hanya tersenyum dan mengambil uang tersebut. Setelah itu ia kemudian membaca beberapa mantra dan mengeluarkan beberapa biji susuk untuk ditanamkan di bagian tubuh Siska. Selain itu ia juga meminta foto Fajar untuk melakukan ritual lainnya. Dukun tersebut memasangkan susuk di bagian kening, bibir, dada, dan bagian sensitif Siska dengan hati-hati. Siska hanya bisa terdiam ketika mendapati tangan sang dukun yang mulai menjamah tubuhnya. Sudah selesai, ucap dukun kepada Siska. Siska yang hanya memakai kain tipis mulai bangkit dan duduk serta menunggu ritual selanjutnya. Dukun tersebut mengambil semangkok air yang berisikan bunga dan memercikan air tersebut ke arah kepala Siska. Sekarang, pria itu akan patuh dan bertekuk lutut padamu. Bahkan dia akan lupa istri serta anaknya karena lebih mengutamakan dirimu. Siska tersenyum penuh kemenangan dan mulai memakai pakaiannya. Terima kasih, Mbah, ucap Siska dengan senyum puasnya. Malam mulai datang. Siska kini sudah sampai di perkarangan rumah Fajar dan mulai turun dari mobil kekasihnya. Dengan rasa percaya diri, ia kemudian berjalan melewati Marlin dan Bidarmi yang terduduk di ruang tamu. Kamu dari mana? Tanya Marlin menghentikan langkah wanita tersebut. Bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Ini rumahku. Kau hanya menumpang di sini. Oh, begitu ya. Mas, teriak Siska memanggil Fajar. Fajar berjalan dengan terburu-buru menuruni anak tangga untuk menghampiri Siska yang memanggilnya. Saat ia melihat Siska, ia begitu terpesona dengan kecantikan kekasihnya, sampai-sampai ia tak mampu mengendalikan dirinya. Mas, lihat tuh istrimu. Dia terus saja gangguin aku, rengek Siska pada Fajar. Iya, kamu jangan sedih ya. Fajar membelai wajah Siska dengan lembut dan mulai menatapnya ke arah Marlin. Wanita tak tahu diuntung, wanita jelek, berani-beraninya kamu mengganggu kekasihku. Sudah cukup kamu ganggu dia. Sekarang, jika sampai kamu ganggu Siska, kamu akan kuusir dari rumah ini, ancam Fajar pada Marlin. Mas, aku ini istrimu, teriak Marlin dengan kencang. Fajar berjalan ke arah Marlin dan menjambak rambut wanita itu dengan kencang. Marlin, sejak kapan kamu berani berteriak padaku, ah? Sejak kapan? Sekali lagi kau berteriak padaku, akan kupotong lidahmu itu. Fajar mengempaskan tubuh Marlin tepat ke lantai. Bidarmi kemudian membantu majikannya duduk dan mencoba menenangkan keadaan. Tuan, sudah kasihan Nyonya. Sejak kapan kamu ikut campur masalah rumah tanggaku? Sadar diri dong, kamu tuh hanya pembantu di sini. Fajar marah. Marlin memegang tangan asisten rumah tangganya dan menggeleng dengan pelan. Sekali lagi kamu ganggu Siska, aku akan pastikan kamu menyesali semuanya, Marlin.
Fajar berjalan bergandengan dengan Siska menuju kamar di lantai 2. Ia membiarkan istrinya menangis dan tak peduli dengan rasa sakit di hati istrinya tersebut. "Salah aku apa, Bi?" teriak Marlin di pelukan Bidarmi. "Nyonya orang yang baik. Nyonya tak salah apapun. Justru mereka lah yang salah karena sudah berbuat zina di rumah ini," ucap Bidarmi menenangkan. Fajar dan Siska kini sedang bermesraan di dalam kamar Siska yang tepat berada di samping kamar Iva. Fajar begitu terpesona menatap wajah Siska yang dilihatnya begitu tampak cantik dan menggairahkan. "Kamu perawatan ya?" "Memangnya kenapa?" goda Siska pada Fajar. "Kulihat kamu tambah lebih cantik dan menarik saat ini. Terlebih lagi kamu terlihat begitu menggairahkan bagiku." "Lalu?" "Aku ingin." Ucapan Fajar menggantung. Kemudian tak lama, Fajar pun melakukan hal menjijikan bersama Siska di dalam kamar, tanpa memperdulikan Marlin dan Bidarmi yang berada di lantai 1. Deru nafas terdengar begitu membara di antara keduanya. Fajar semakin panas memainkan aksinya di atas tubuh Siska, tanpa memperdulikan istrinya yang menangis di rumahnya. Marlin begitu hancur ketika mengetahui fakta bahwa suaminya telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Ia bahkan tak menyangka bahwa dirinya telah kalah oleh wanita seperti Siska. Dari segi kecantikan tentu saja Marlin menang, namun entah kenapa Fajar begitu terpikat oleh Siska yang biasa saja dan tertinggal jauh di belakang Marlin. Bidarmi hanya mampu terdiam seraya memeluk tubuh Marlin yang masih saja terguncang dan sesekali meneteskan air mata walaupun tak banyak. Entah kenapa, Iva sampai saat ini belum pulang tak seperti biasanya. Mungkin saja Iva sangat sedih sehingga memilih menginap di rumah temannya, ataupun memang dia masih mengerjakan tugas kelompok di rumah temannya. Marlin mulai menghapus kasar air matanya dan bangkit menuju kursi seraya memandang halaman rumah mewahnya yang sepi dan sunyi. Hatinya sudah hancur tak tersisa dan hidupnya pun sudah berubah menjadi gelap. "Iva di mana?" gumamnya pelan. Bidarmi yang mendengar sayup-sayup suara Marlin pun berinisiatif memberinya pesan agar cepat menghubungi anaknya tersebut. "Nyonya, coba telepon Nona Iva, siapa tahu dia butuh jemputan," ucap wanita parubaya tersebut. Tak perlu menunggu lama, Marlin kemudian mengambil ponsel di dalam saku celananya dan menekan nomor telepon putri semata wayangnya tersebut. "Halo nak, kamu di mana?" tanya Marlin ketika sambungan telepon mulai terhubung. "Halo Bu, Iva masih ada tugas kelompok di rumah Dita. Ibu istirahat dulu saja, jangan tunggu Iva." "Ya sudah nak, kamu nanti pulangnya sama siapa?" "Tugasnya masih banyak Bu, mungkin aku nginep di rumah Dita saja. Ibu jangan khawatir, besok pagi aku pulang," ucap Iva dengan pelan. "Ya sudah kalau begitu, jaga dirimu baik-baik di sana, jangan keluar malam-malam. Besok pagi cepat pulang, Ibu akan masak makanan yang kamu suka." Marlin tersenyum dan menutup sambungan telepon. Kini ia mulai menatap Bidarmi di sampingnya. "Iva akan menginap di rumah temannya, Bi. Malam ini boleh tidak saya tidur di kamar Bibi?" tanya Marlin dengan sendu. "Tentu Nyonya, tentu saja boleh. Saya akan rapikan terlebih dahulu, nanti saya akan tidur di sofa." "Tidak Bi, Bibi tidur saja sama saya. Saya butuh orang sebagai teman. Lagi pula saya sudah anggap Bibi seperti ibu saya sendiri." Marlin tertunduk. "Kalau begitu, saya kunci dulu rumah dan tutup jendela dulu ya Nyah. Nyonya tunggu saja saya di kamar." Marlin mengangguk dan tersenyum menimpali ucapan asisten rumah tangganya. Ia kemudian bangkit dari sofa dan mulai berjalan ke arah kamar Bidarmi. Di sisi lain, permainan gila masih saja terjadi antara Fajar dan Siska di kamar tersebut. Ia begitu bernafsu pada Siska, apalagi seperti ada yang berbeda di saat dia memainkan area sensitif pasangannya tersebut. Fajar melumat habis bibir merah merona Siska dengan penuh semangat, sehingga sesekali ia mengeluarkan suara menjijikan yang menggema di dalam ruangan tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, permainan tersebut berakhir ketika Fajar terkulai lemas terbaring di sisi Siska. "Terima kasih sayang," ucap Fajar seraya mulai mencium keningnya. "Mas," ucap manja Siska. "Iya sayang, apa?"
Gini loh mas, kamu kan ingin sekali kaya raya, dan kamu juga belum bisa mencari tumbalnya. Aku punya ide, bagaimana jika Marlin saja yang kita jadikan sebagai tumbal? Fajar bergeming dan mulai menatap Manik Siska dalam-dalam. Tapi bagaimana dengan Eva? Dia masih butuh sosok ibu. Aku kan ada mas, aku bisa merawat dia dan menggantikan Marlin. Kita jadikan dia sebagai tumbal, tapi dengan cara perlahan agar tak ada yang curiga. Aku yakin jika Eva sampai tahu, dia akan membuat posisi kita terancam. Iya juga ya, kita jadikan saja wanita itu sebagai tumbal. Sebab sekarang aku sudah sangat puas dengan tubuhmu dan tak memerlukan lagi wanita jelek itu. Siska tersenyum menang dan mulai memainkan jarinya di atas dada bidang Fajar yang terbaring di sampingnya. Besok kita pergi ke dukun yang tadi dan berikan foto Marlin agar iblis itu bisa mengetahui bahwa Marlin yang akan kita tumbalkan. Aku sudah tak sabar ingin menjadi kaya raya. Fajar tertawa senang ketika membayangkan uang berlimpah yang akan ia miliki. Iya mas, kita besok pergi pagi-pagi saja. Sekalian kita jalan-jalan dan check-in di hotel. Aku akan memberikan servis yang terbaik untukmu mas. Siska menggoda Fajar dan mencium bibirnya sekilas. Pagi ini langit terlihat mendung disertai angin yang cukup kencang berhembus di sekitaran rumah mewah Marlin. Marlin yang sedang memasak di dapur bersama Bidarmi ikut merasakan dingin, kala angin dengan kencang membuka kaca jendela dengan keras. Nyonya, teriak Bidarmi kala mengetahui majikannya jatuh secara tiba-tiba dan muntah darah. Nyonya kenapa? Bidarmi panik ketika melihat darah mulai semakin deras keluar dari mulut majikannya. Dengan cepat ia memanggil supir yang berada di dalam pos jaga dan memintanya untuk membawa Marlin masuk ke dalam kamar. Makanan yang masih berada di atas kompor segera ia matikan karena untung saja masakan yang Marlin buat sudah matang. Tolong ambilkan kipas Bi, saya sangat kepanasan, lirik Marlin pada Bidarmi. Wanita parubaya itu kemudian berlari membawa kipas dan segera menyalakannya di depan majikannya tersebut. Sopir yang melihat kejadian itu pun hanya bergidik ngeri akibat darah yang keluar dari mulut Marlin begitu merah kental. Saya akan bawa nyonya ke rumah sakit, ucap Mang Ardi, sopir pribadi yang khusus mengantar Marlin ataupun Eva. Iya, cepat, tolong bawa nyonya ke rumah sakit biar saya kasih tahu Tuan dan Non Eva, Bidarmi menimpali. Tak berselang lama Mang Ardi pun membawa Marlin masuk ke dalam mobil diiringi Bidarmi yang senantiasa menemani untuk dibawa ke rumah sakit. Ia tak lupa mengirim Eva dan Fajar pesan mengenai Marlin yang tiba-tiba saja muntah darah dan dibawa ke rumah sakit sekarang. Eva yang membaca pesan tersebut kemudian bergegas pergi menaiki ojek pangkalan yang berada di dekat rumah Dita. Air matanya deras mengingat sang ibu adalah satu-satunya yang kini ia miliki. Berbeda dari Eva, Fajar yang saat ini tengah berada di dalam hutan bersama Siska tersenyum puas mendapati apa yang sudah mereka rencanakan terhadap Marlin sudah berhasil. Sang dukun yang membantunya memberitahu bahwa penargetan Marlin sebagai tumbal sudah selesai. Tinggal menunggu saja waktu yang tepat ketika perlahan darah yang berada di dalam tubuh Marlin habis sebab dihisap habis oleh iblis yang akan membantu mereka melakukan pesugihan. Sekarang kalian minumlah habis darah kerbau ini dan jangan pernah dimuntahkan, titah dukun pada Siska dan Fajar. Sontak saja Fajar dan Siska hanya bisa saling tatap melihat darah segar di dalam mangkuk sebab bagi mereka sangat menjijikkan. Bau anyir menyeruak di dalam mulut Siska dan Fajar ketika darah tersebut mereka minum. Sesekali mereka terlihat mual dan ingin memuntahkannya, namun sang dukun yang melotot ke arah mereka membuat nyalinya segera menciut dan meminum habis darah tersebut. Ritualnya sudah selesai. Sekarang kalian bisa pulang dan lihat apa yang terjadi pada orang yang kau tumbalkan. Akan kupastikan dia menjadi mayat hidup yang mengerikan. Tawa dukun menggema di ruangan serba hitam tersebut. Siska dan Fajar pun memberikan segepok uang yang mereka letakkan di atas meja dan berterima kasih pada pria tua di hadapannya. Terima kasih banyak mbah, aku akan menunggu hasil kerja dari iblis itu, ucap Fajar yang tak sabar ingin segera menjadi kaya. Siska pun tersenyum mendengar ucapan pria di sampingnya
dan mulai bertanya pada sang dukun. Kapan kami akan mendapatkan hasil dari pesugihan ini, Mbah? Hasil akan kau dapatkan malam ini. Siapkan saja ruangan khusus untuk menyambut iblis itu. Dan untuknya, menyimpan uang yang kalian inginkan. Ingat satu hal, jangan pernah biarkan orang lain masuk ke dalam ruang itu. Jika sampai ada orang yang masuk, maka kalian harus membunuhnya. Dukun tersebut berkata penuh dengan penekanan, hingga membuat Siska dan Fajar sedikit ketakutan. Tapi bagaimana kalau saya dan Siska masuk, Mbah? Tentu saja boleh, bodoh. Aku sudah katakan bahwa tak boleh ada orang lain yang masuk dalam ruangan tersebut. Kalian adalah pemilik iblis tersebut, jadi kalian wajib menyambutnya ketika ia datang. Fajar dan Siska mengangguk kepala tanda mengerti. Kemudian tak lama mereka pun memutuskan untuk pulang melihat keadaan Marlin. Setelah ia menjadi tumbal pertama mereka, tak lupa pergi ke hotel terlebih dahulu untuk menuntaskan hasrat yang masih mengelora. Di dalam mobil mewah, Siska dan Fajar kembali mendekatkan wajahnya hingga saling bertukar saliva di dalam mobil tersebut tanpa memperdulikan mereka tengah berada di dalam hutan. Fajar begitu tergiur ketika melihat bibir Siska yang begitu menggoda dan menggairahkan untuknya. Ketika ia ingin membuka pakaian, sontak saja wanita itu menahan tangan kekar Fajar dan menggeleng pelan. Jangan di sini, Mas. Ini hutan. Kita kan sudah pesan hotel. Nanti di sana saja ya, sayang. Bisik Siska manja di telinga Fajar. Kau bisa saja membuatku tergila-gila dan menjadikanmu candu. Fajar kemudian melajukan mobilnya dengan kencang menuju hotel yang mereka tuju. Siska sekilas membuka ponsel dan kemudian mematikannya, sebab ia pun menerima pesan dari Bidarmi yang berkata bahwa Marlin kini tengah berada di rumah sakit. Mas, lihat dulu ponselmu, ucap Siska pelan. Ada apa, sayang? Tanya Fajar santai. Itu loh, Mas, pembantumu kasih pesan kalau istrimu kini sedang berada di rumah sakit akibat muntah darah. Apa? Bagi Fajar yang spontan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kamu kenapa, Mas? Apa kamu khawatir sama wanita jelek itu? Tanya Siska kesal. Fajar tersenyum dan memegang wajah kekasihnya tersebut. Aku kaget, sayang. Secepat itu reaksi yang dilakukan iblis itu pada Marlin. Aku sangat senang. Tak lama lagi kita akan menjadi kaya raya. Fajar tertawa girang memikirkan uang yang akan ia dapatkan malam ini. Baguslah, Mas. Kukira kau khawatir sama Marlin. Siska tersenyum menatap Fajar. Fajar kembali melajukan mobilnya menuju hotel yang sudah Siska pesan sebelumnya. Hingga saat keduanya sudah sampai di parkiran hotel. Tanpa basa-basi keduanya pun masuk dan mulai melakukan aksi menjijikannya. Hari ini hujan turun sangat deras seiringan dengan langkah Iva yang berlari dari halaman rumah sakit yang Bidarmi katakan padanya di telepon. Air matanya tak henti mengalir kala mengingat wajah sang ibu yang selalu menemaninya di kala suka dan duka. Iva sampai di lobi rumah sakit dengan pakaian yang basah kuyup dan rambut yang juga basah karena air hujan. Maaf, Sus, di mana ruangan atas nama Ibu Marlin dirawat? Tanya Iva dengan nada menggigil karena kedinginan. Adik mau cari siapa di sini? Tanya suster yang menjaga di depan komputer. Saya mencari ibu saya, Sus. Dia baru saja masuk ke rumah sakit ini karena tadi pagi muntah darah. Terang Iva pada suster di hadapannya. Oh iya, saya ingat. Tunggu dulu sebentar ya, Dek. Suster tersebut berlalu meninggalkan monitor komputer menuju ruangan belakangnya dan mengambil sebuah jaket lalu memberikannya kepada Iva. Ganti dulu pakaianmu dengan jaket ini punyaku dan kamu bisa memakainya. Gadis manis sepertimu tak boleh sakit untuk menjaga ibumu, ucap suster tersebut. Iva mengambil jaket tersebut dengan bingung dan menatap suster tersebut. Tapi ini kan punya suster, saya tak apa-apa kok begini juga, jawab Iva dengan pelan. Tak apa-apa itu untukmu saja, saya juga memiliki adik seumuran denganmu dan aku tak ingin kamu sakit. Ganti saja pakaianmu dengan jaket itu dan temui ibumu di ruangan nomor 13 di lorong C dekat pot bunga berwarna merah. Iva tersenyum dan memegang erat jaket yang diberikan oleh suster tersebut. Terima kasih banyak, Sus. Semoga kebaikan suster dibalas oleh Yang Maha Kuasa.
Iva pun pergi menuju toilet dan mengganti pakaiannya dengan jaket tersebut, dan pakaian basahnya dimasukkan ke dalam tas yang ia bawa. Lama ia berjalan menyusuri lorong tersebut hingga saat ia sudah berada di dekat pot berwarna merah. Ia melihat papan nomor kamar di depan ruangan tersebut dan masuk ke dalamnya tanpa mengetuk pintu. Iva berlari dan memeluk erat tubuh ibunya yang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit dengan mata yang tertutup rapat. Iva histeris melihat keadaan ibunya yang tiba-tiba saja memburuk padahal kemarin baik-baik saja. Ibu kenapa, Bi? Teriak Iva di sela tangisnya. Bidarmi kemudian memeluk putri majikannya berusaha menenangkannya. Katakan yang sebenarnya, Bi. Kenapa ibu? Kenapa ibu bisa seperti ini? Bidarmi mengusap pucuk kepala gadis tersebut dan mulai mengatakan yang sebelumnya terjadi. Tadi pagi Nyonya terbangun dan seperti biasa, ia langsung bersemangat menuju dapur untuk membuatkan makanan kesukaan Non Iva. Nyonya nampak sehat dan bersemangat ketika membuat makanan untuk Non. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang dan tiba-tiba saja Nyonya terjatuh dan muntah darah sangat banyak. Bibi panik dan memanggil Mang Ardi untuk membawa Nyonya ke kamar. Namun, Nyonya merasakan panas dan kembali muntah darah lebih banyak. Jadi sebab itu, Bibi membawa Nyonya ke rumah sakit karena takut terjadi hal yang tidak baik. Iva menundukkan kepala dan mulai menanyakan keberadaan ayahnya yang sejak tadi tak terlihat. Lalu, kemana ayah dan wanita jahat itu, Bi? Tanya Iva seraya mengepalkan tangannya. Bibi juga nggak tahu, Non. Tuan pergi bersama Nyonya Siska sejak pagi buta entah kemana. Bibi hanya tahu saat mendengar deru mesin mobil Tuan dan Bibi berlari mengintip dari jendela karena takut Tuan marah. Amarah di dada Iva semakin memuncak kala tahu bahwa ternyata ayahnya mengacuhkan sang ibu dan malah pergi bersenang-senang dengan wanita perusak rumah tangga tersebut. Apakah ayah sudah tahu kalau ibu masuk rumah sakit, Bi? Tanya Iva dengan nada penuh penekanan. Bibi sudah kirim pesan pada Tuan dan Nyonya Siska, tapi mereka tak menjawab ataupun menelpon Bibi. Iva semakin yakin bahwa ayahnya sudah dicuci otaknya oleh penyihir itu. Ia kini berencana mencari tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi pada ibunya yang tiba-tiba saja sakit dan ayahnya yang acuh begitu saja. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.